developing skills for better work qualities in the future, yang artinya mengembangkan keterampilan untuk kualitas kerja yang lebih baik di masa depan. Di zaman sekarang ini, untuk dapat memiliki atau mendapatkan pekerjaan yang diinginkan di instansi atau perusahaan tertentu, seseorang atau calon pegawai itu mestilah berhadapan atau dihadapkan langsung oleh yang namanya itu interview pekerjaan. Nah, menurut beberapa orang, interview pekerjaan itu dianggap kayak serem gitu, menyeramkan. Nah, selain itu juga, CV yang baik dan benar juga jadi salah satu aspek penilaian di mana seseorang dapat diterima di perusahaan yang mereka inginkan. Untuk itu, dirasa penting bagi pemuda dan pemudi, khususnya untuk para mahasiswa, yang selanjutnya akan menjadi para pekerja di masa mendatang untuk mengetahui gimana sih cara membuat CV yang baik dan benar, serta bagaimana tips dan trik untuk melakukan interview pekerjaan. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki sesi inti dari kegiatan kita sore hari ini, yaitu penyampaian materi oleh narasumber hebat kita, yaitu Bapak Adi Puja Rahmadinata. Tidak kenal maka tak sayang, kawan-kawan. Untuk itu, izinkanlah saya untuk memperkenalkan beliau ini dengan membacakan CV singkat beliau. Beliau bernama lengkap yaitu Bapak Adi Puja Rahmadinata sebagai HR practitioner dengan 10 tahun pengalaman di almost all spectrum. Untuk informasi pribadi beliau lahir pada tanggal 23 April tahun 1989 di Padang. Dan informasi personal lainnya silakan dibaca di share screen yang ditampilkan. Kemudian untuk latar belakang pendidikan beliau bersekolah di SD Negeri Saruni 1, Pandeglang, Banten, kemudian melanjutkan di SLTP Negeri 1, Gunung Mas, West Sumatera, kemudian dilanjutkan dengan SLTP Negeri 1, Gunung Mas, West Sumatera, kemudian di SMA Negeri 1, Kecamatan Gugua, West Sumatera, dan selanjutnya mengambil jurusan statistik FMIPA di Gajah Mada Universitas atau UGM. Oke. Selanjutnya itu pengalaman organisasi yang beliau lakukan. Tahun 2001 sampai 2002 itu sebagai General Head Student Union di SLTP Negeri 1 Gunung Mas. Tahun 2004 sampai 2005 sebagai General Head Student Union and Muslim Student Association SMA Negeri 1 Kecamatan Bubuak. Tahun 2006 sampai 2007 sebagai Head of Division Competence Development Muslim Student Union FMIPA UGM. Tahun 2007 sampai 2008 sebagai Head of Bureau Human Resource Development BEM FMIPA UGM. Tahun 2008 sampai 2009 sebagai Chief Statistics Student Forum FMIPA UGM. Tahun 2008 sampai 2010 sebagai Sekretaris Jenderal Indonesia Statistics Student Association atau IHMSI. Kemudian beliau ada kemampuan soft skill dan software serta training dan kursus yang beliau lakukan. Untuk itu teman-teman bisa baca di layar yang sudah ditampilkan, banyak sekali. Next. Oke. Kemudian perjalanan karir beliau. Beliau pernah menjadi manajemen trainee di PT Padang Bara Sukses Makmur. Kemudian beliau juga pernah menjadi Recruitment and IR Team Leader di PT Dharma Henwa Tbk. Kemudian menjadi HRIS Specialist di PT Dharma Henwa Tbk. Kemudian menjadi General Premises Section Head atau GEDEP di PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bugosari. Kemudian menjadi Personal Information Section Head atau HR Operation di PT Indofood Sukses Makmur Tbk Divisi Bugosari. Kemudian menjadi Human Asset and General Affair di PT Sekisoy Industries Indonesia. Kemudian menjadi Human Asset and General Affair di PT Sekisoy Industries Indonesia. Beliau juga pernah menjadi Chief Administrative Officer di PT Juru Supervisi Indonesia. Kemudian beliau
dari untuk yang jabatan beliau sebagai Chief Administrative Officer ini, beliau menjabat dari tahun 2021 sampai sekarang. Kemudian ada info tambahan nih, beliau juga sebagai CEO founder Tactical Fantasy Football Apps on Android dari tahun 2019 sampai juga sekarang. Nah, itu tadi CV singkat beliau. Memang luar biasa sekali pemateri kita ya. Selanjutnya kita akan memasuki sesi yang kita tunggu-tunggu, yaitu sesi inti dari kegiatan seminar sekaligus pelatihan soft skill ini. Agar sesi pembacaan atau penyampaian materi dapat berjalan dengan baik, izinkanlah saya untuk membacakan teknis yang berlaku saat sesi inti tersebut dilakukan. Yang pertama, penyampaian materi oleh narasumber dilakukan kurang lebih 30 menit, serta diharapkan untuk dapat menghidupkan kamera serta mematikan fitur audionya ketika pemateri sedang menyampaikan materinya, serta dipersilakan untuk bertanya kepada narasumber setelah sesi penyampaian materi telah selesai. Serta dapat menyampaikan pertanyaan baik secara komentar di kolom chat Zoom meeting ini atau secara langsung kepada narasumber. Bagi peserta yang ingin bertanya langsung kepada narasumber, bisa langsung menghidupkan fitur raise hand, kemudian setelah moderator izinkan, maka peserta dapat menghidupkan audionya kemudian berbicara langsung kepada narasumber. Narasumber dapat langsung menjawab pertanyaan yang diajukan oleh peserta ketika pertanyaan tersebut dilontarkan. Baik, itulah tadi beberapa teknis dalam sesi penyampaian materi kali ini. Dimohon kepada peserta untuk tetap fokus dan mencatat poin-poin penting yang akan narasumber sampaikan. Baiklah, tanpa menunda lebih lama lagi, marilah kita memasuki sesi inti dari kegiatan kita, yaitu sesi penyampaian materi. Kepada Bapak Adi Puja Ramadinata, waktu dan tempat saya persilakan. Baik, terima kasih banyak Mbak Laila yang sudah memberikan saya kesempatan dan juga tadi membacakan memperkenalkan saya kepada audiens gitu ya, membacakan CV saya. Terima kasih banyak sebelumnya. Yang saya hormati Ibu Naomi Nesiana Debataraja SSI MSI. Semoga saya tidak salah dalam menyebutkan spelling nama Ibu. Kemudian juga yang saya banggakan Mas Vega, selaku Ketua Himasta. Terima kasih banyak Mas. Ini acara yang menurut saya luar biasa, yang dulu boleh jadi saat saya jadi mahasiswa, ini nggak kepikiran bikin acara seperti ini. Jadi kalau sekarang teman-teman di Himasta Universitas Tanjung Pura sudah membuat sebuah gebrakan dan membuat acara yang sudah memikirkan masa depan begitu ya. Kalau saya dulu nggak kepikiran kayak beginian. Jadi kepikirannya apa yang kejadian saat ini saja begitu ya. Lalu kebanyakan sih menjalankan program-program apa yang sudah dilakukan oleh rekan-rekan masa sebelumnya. Jadi saya apresiasi sekali kepada Mas Vega dan juga tim gitu ya dari semoga acaranya berkesinambungan, karena ini materi yang saya buat itu sebenarnya pernah saya sampaikan juga pada tahun lalu. Saya sharing kepada teman-teman jurusan sebenarnya, bukan prodi lagi, jurusan matematika. Profesor Dedi Rosadi gitu ya, guru besar statistika UGM ketika saya diminta sharing dari alumni kepada rekan-rekan matematika. Jadi ada matematika, ada statistika, ada juga ilmu komputer saat itu yang menjadi audiensnya. Jadi sederhananya adalah saya diminta waktu itu, saya akan dipanggil Puja ya. Jadi kita santai saja gitu ya. Kita santai saja untuk rekan-rekan semua. Saya panggil rekan-rekan saja gitu. Jadi seolah anggap ya nggak jauh beda lah umur kita ya. Jadi ketika itu saya diminta, saya sedikit flashback ya, walaupun waktu kita singkat, tapi kita bagaimana mengambil ya nanti insight gitu ya, bagaimana cara mengambil sebuah intisari dari apa yang kita diskusikan pada sore hari ini. Jadi waktu itu saya diminta, ja, tolong dong, lo sharing ya, gitu ya. Jadi Prof. Dedi bilang ke saya, sharing tentang soft skill gitu ya, dan kemudian bagaimana cara interview, dan itu ya, itu menjadi kelemahan
masih menjadi kelemahan bagi para mahasiswa dan juga para alumni kita. Jadi Prof. Dedi melalui ketua himpunan, maaf, bukan ketua himpunan ya, ketua alumni Sastika UGM, gitu ya, namanya Mas Febri, karena saya dikenalkan dengan Mbak Laila di tim Himasta dari Untan ini via Pak Hendra ya, kok saya panggilnya Mas ya, Pak Hendra gitu ya, rekan saya waktu di Sastika UGM. Dan kembali ke yang tadi, ketua alumni UGM itu menyampaikan begini ke saya, Prof. Dedi menyampaikan kayak gini, jadi namanya anak Jogja gitu ya, orang Jawa, jadi penyampaiannya gitu ya, cara dia berkomunikasi, kemudian artikulasinya gitu, itu tidak sebaik ketika orang-orang Jakarta, orang-orang di Jabodetabek yang memang kulturnya itu suka ngomong gitu ya. Jadi ketika di awal saja, kenapa ya? Jadi ada satu event, jadi di Astra Digital, ya, saya nyebut merek saja ya, Astra Digital, ada bootcamp gitu ya, ada sebuah kompetisi gitu ya. Nah, hampir semua kandidat yang datang dari Himasta UGM itu gagalnya adalah karena wawancara gitu. Nah, ternyata wawancara itu kenapa sedemikian pelik. Dan kali ini saya diundang oleh Pak Hendra gitu ya, melalui Mbak Laila gitu ya, Mas Vega dan juga teman-teman juga perihal yang sama gitu. Apakah semenyeramkan itu gitu ya? Nah, nanti kita bagaimana kita kulik gitu ya. Bagaimana kita kulik dunia interview itu seperti apa? Tapi interview itu jembatannya adalah membuat CV dulu. Nah, CV juga menjadi kunci bagaimana cara kita dipanggil setidaknya. Jadi jangan bermimpi untuk diterima kerja dulu ya, tapi dipanggil dulu. Ketika sudah dipanggil, baru nanti step by step-nya kita akan alami. Izinkan saya untuk share screen Bapak dan Ibu semua, gitu ya, rekan-rekan mahasiswa gitu yang sangat antusias. Semoga antusias. Gitu. Jadi kita tidak terbuang percuma waktu kita pada sore hari ini, gitu ya, untuk sama-sama belajar dan saling sharing melihat apa sebenarnya yang bisa kita pelajari tentang pembuat CV dan juga interview, gitu. Judulnya, temanya sangat menarik, The Flowing Skill for Better Work Qualities in the Future, gitu ya. Ini sangat luas sebenarnya. Materi ini saya sharing pada tahun lalu, itu saya butuh waktu at least minimal 1,5 jam gitu ya. Kemudian juga ketika saya sharing di tempat saya dapat beasiswa dulu waktu kuliah, namanya Rumah Kepemimpinan, gitu ya, Rumah Kepemimpinan Nurul Fitri, saya sharing ini 2,5 jam, gitu. Tapi semoga sekarang dengan setengah jam saja kita ngambil beberapa poin penting begitu, bagaimana ini bisa menjadi powerful, dan juga nanti ketika kita diskusi bisa sharing kapanpun untuk kita bahas lebih dalam, lebih in-depth lagi tentang membuat CV dan juga interview dunia kerja ini. Oke, nah ini tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh Mbak Laila tuh, saya speed up saja begitu ya. Dan yang paling unik saya akan cerita di yang paling pertama ini saya diterima kerja untuk kali pertama sebagai manajemen trainee. Manajemen trainee itu gerbang ketika seseorang ingin masuk dunia kerja itu tanpa lagi melihat dia mau sebagai posisi apa. Kok ada posisi seperti itu ya? Jadi manajemen trainee di beberapa perusahaan yang established gitu ya, perusahaan-perusahaan yang besar seperti Indofood, Astra, kemudian juga korporat-korporat seperti Salim Group, pertambangan bahkan gitu ya, seperti KPC, kemudian juga Dharma Henwa, Leighton gitu. Masih ada posisi manajemen trainee. Manajemen trainee itu kita belum tahu akan menjadi seperti apa. Nah, manajemen trainee itu gerbang bagi orang-orang yang dalam tanda petik jurusannya atau prodinya itu tidak relevan dengan apa yang akan dia kerjakan nanti. Contohnya saya pribadi. Saya sebagai seorang statistisi gitu ya, namanya labelnya statistisi. Tapi saya sudah murtad dari statistik 10 tahun yang lalu. Tepatnya 11 tahun yang lalu. Jadi saya sudah tidak berkecimpung dengan apa yang teman-teman pelajari dari kuliah dari semester 1 sampai sekarang gitu ya. Yang pakai integral, yang diajarkan oleh Ibu Kaprodi, Ibu Naomi, yang diajarkan oleh Pak Hendra, itu nggak pakai sama saya. Tapi gerbang saya adalah manajemen training. Jadi manajemen training di semua perusahaan ya, kecuali untuk technical, untuk jabatan-jabatan yang spesifik teknikalnya, seperti tambang, misalnya
teknik spesifik atau spesialisasinya wajib itu. Tapi kalau MT yang MT HR, MT Finance, MT kemudian engineering, ada juga teknik mesin misalnya. Tapi majority manajemen trainee, lowongan manajemen trainee di perusahaan established ya, perusahaan-perusahaan yang teman-teman mungkin idam-idamkan saat ini saat jadi mahasiswa, itu pasti akan buka dengan label adalah all major. Jadi semua jurusan itu boleh apply di situ. Kemudian apa yang membuat CV ini akan dilirik akan tidak gitu ya. Nanti kita akan bahas setelah ini, tapi yang saya akan cerita di sini, Mei 2011, saya diterima kerja, saya waktu itu diterima kerja, awal bekerja adalah 18 Mei 2011 sebagai manajemen trainee langsung di Jakarta, 6 hari setelah saya sidang pendadaran skripsi. Jadi saya sidang skripsi itu 12 Mei 2011. Saya tinggalkan revisi, saya berangkat ke Jakarta dan kerja gitu. Jadi revisi skripsi saya kerjakan saat saya sudah status jadi pekerja. Nah, lucunya gitu ya, saya berbicara di depan teman-teman semua, rekan-rekan semua saat ini bagaimana cara menyusun CV, kemudian interview gitu ya. Padahal saya diterima kerja gitu ya, itu tanpa menyerahkan ijazah, tanpa menyerahkan transkrip nilai gitu, hanya memodalkan CV dan juga bagaimana cara kita meyakinkan orang lain gitu ya, dengan apa yang kita ucapkan gitu ya, dengan mengawang-awang gitu ya, karena kita belum tahu dunia kerja itu seperti apa gitu. Tapi itu powerful dan sampai saat ini ya tidak pernah ada perusahaan yang menanyakan tentang berapa transkripmu ya gitu ya, dan mana ijazahmu gitu. Dan tapi bukan kemudian saya mengabaikan ijazah saya gitu ya. Saya akhirnya menuntaskan wisuda itu saat saya sudah di perusahaan yang kedua di Dharma Hendwa, di waktu itu di Kalimantan Timur di Berau gitu. Oke, selesai dari sini saya akan sedikit cerita. Mohon maaf, saya penyampaiannya agak cepat. Saya orang auditori dan sekaligus visual gitu ya. Jadi apa yang ada di pikiran saya itu jauh lebih banyak ketimbang apa yang saya ucapkan. Jadi sebenarnya banyak yang ingin saya sampaikan di dalam otak saya ini, tapi karena keterbatasan waktu, makanya kecepatan saya berbicara itu sangat cepat sekali. Ditambah lagi, nah waktu kita sangat terbatas dengan materi yang sebenarnya sangat banyak sekali, gitu ya. Tapi jangan worry, jangan khawatir teman-teman semua. Materi ini sudah saya berikan kepada Mbak Laila, gitu ya, kepada teman-teman panitia, gitu ya. Jika nanti mau minta silahkan, saya juga ambilnya dari mana-mana kok. Ini saya cantumkan sumbernya dari mana, ada di bawah gitu ya, dari macam-macam gitu. Jadi kita bisa lihat, oh sebenarnya dari sini nih, si Puja ini ngambilnya dari sini gitu ya. Jadi bisa kita pertanggungjawabkan gitu. Tapi apa yang kita diskusikan saat ini kebanyakan lebih pengalaman saya gitu ya, sebagai seorang HR expert gitu ya, HR yang bukan HR expert sih bilangnya ya orang yang bekerja di HR lah, bukan HR expert saya, karena saya bukan background psikologi, bukan background manajemen, bukan background teknik industri, bukan orang hukum. Yang majority orang HRD itu background-nya itu, gitu ya. Tapi saya secara background pendidikan itu sama kayak teman-teman, statistika yang kemudian murtad 10 tahun yang lalu menjadi seorang HRD. Nah, dunia saat ini, gitu ya, VUCA, gitu ya, pada ini sudah didengungkan ketika sebelum pandemi sebenarnya. Sebelum pandemi ketika saya masih bekerja di Indofood Sukses Makmur waktu itu. Jadi dunia yang sangat berubah-ubah, tidak menentu begitu ya, tidak bisa kita prediksi gitu ya. Kemudian juga sangat begitu kompleks gitu dan menjadi sebuah yang ambigu, dan itu diyakinkan lagi pada 2 tahun terakhir gitu ya, saat kondisi pandemi gitu, bahwa VUCA itu benar-benar ada gitu. Dan itu sebenarnya saya sudah menerima kondisi ini ketika 2 tahun sebelum pandemi, ketika saya masih di Indofood Sukses Makmur waktu itu. Jadi apa yang mesti kita lakukan dengan kondisi yang ada? Tapi sekarang ada lagi pada sebuah konsep namanya agile organization. Agile organization itu konsep yang banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan startup, teman-teman semua. Jadi perusahaan-perusahaan startup banyak mengambil istilah agile organization. Jadi bukan lagi hierarki organization, bukan lagi yang konvensional organization, tapi yang agile, yang semua orang itu tidak terpusat dalam satu jenis job description, tidak lagi
berkutat dengan 1 jam waktu saja, jam waktu kerja, tapi semuanya cuma bisa flexi time, kemudian bisa bekerja work from anywhere gitu ya, bukan hanya work from home gitu ya, work from anywhere, tapi bisa mencapai sebuah kualitas kerja gitu ya, kemudian hasil kerja, bahkan quality of work gitu ya, quality of life, kualitas hidup yang jauh lebih baik ketimbang dunia kerja pada umumnya gitu ya, atau dunia kerja sebelum pandemi gitu. Jadi bagaimana New VUCA itu diubah agar tidak lagi seperti old VUCA gitu ya. Jadi orang-orang yang bisa bertahan dengan kondisi saat ini adalah orang yang punya visi, dalam artian tidak lagi berkaca bahwa saya harus punya pekerjaan tetap, tidak gitu. Jadi kemudian ada lagi orang yang mungkin seumuran saya masih banyak gitu ya, atau seumuran orang tua kita gitu ya, masih berpikiran bahwa kamu harus punya pekerjaan tetap dan jadi karyawan permanen. Tidak. Bahkan ketika munculnya Undang-Undang Cipta Kerja yang memperbolehkan, jadi saya sedikit cerita tentang dunia HRD ya, ketika munculnya Undang-Undang Cipta Kerja yang bahkan pemerintah memperbolehkan mengkontrak tenaga kerja sampai 5 tahun, 5 tahun secara berturut-turut gitu ya, di kontrak setahun, PKWT 1 namanya. PKWT itu adalah perjanjian kerja waktu tertentu, sampai 5 kali PKWT tanpa dijamin bahwa dia akan jadi karyawan permanen. Nah, bagi orang yang masih berpikiran old VUCA gitu ya, orang masih berpikiran masa lalu, wah resiko banget nih kalau gue nggak jadi karyawan permanen, terus gue kerja di mana? Dia akan dihadapkan lagi dengan interview, nyari kerja gitu ya. Tapi bagi kita, ya, saya menganggapnya kita, bukan hanya saya, tapi rekan-rekan juga yang nanti gitu ya, jangan takut. Bahkan ada teman saya, ya, kakak angkatan saya di beasiswa Rumah Kepemimpinan, dia sekarang sebagai salah satu director di Telkom. Dia anak perusahaan Telkom. Dia bilang begini. Kita kan diskusi di cluster human resource, human HR gitu. Dia bilang begini. Ada nggak teman-teman yang concern, teman lain memantik ya, ada nggak teman-teman yang concern tentang Undang-Undang Cipta Kerja? Apa sih dampaknya bagi kita, orang HRD atau non HRD? Dia bilang begitu. Nah, dia komen. Kalau lo komennya gara-gara gitu ya, si kakak angkatan saya yang dia bilang dia di direktur salah satu anak perusahaan Telkom, dia bilang begini, kalau lo concernnya gara-gara boleh PKWT sampai 5 tahun, gue nggak mau diskusi. Karena bagi gue itu bukan masalah, tapi suatu kepastian. Nah, dia bilang kepastian. Kenapa? Ketika pandemi 2 tahun melanda dunia, ya 2 tahun lebih, bahkan hingga saat ini bisa dikatakan ada yang masih di pandemi, belum bergeser ke endemi, gitu ya. Ada nggak perusahaan yang bisa menjamin bahkan karyawan permanen sekalipun itu akan bertahan selama ini perusahaan? Tidak. Tapi ketika pandemi, siapapun itu statusnya, karyawan honorer, karyawan harian, outsourcing, kontrak, bahkan permanen sekalipun bisa habis, gitu. Jadi tidak ada yang menjamin. Tapi di undang-undang ketika PKWT itu ada, gitu ya, PKWT perjanjian kerja waktu tertentu, ada klausul yang misalnya ya, ada salah satu pihak lawan prestasi maka harus membayar sisa masa kontraknya. Itu suatu kepastian. Jadi ketika lu dikontrak setahun, lu udah pasti dapat gaji setahun. Walaupun lu dipecat di tengah jalan. Lu dikontrak 5 tahun, lu udah pasti bakal kerja 5 tahun. Tapi lu permanen lu sekarang ya. Terus lu baru kerja 2 tahun, lu permanen sekarang, lu dipecat gitu ya, lu dapat pesangon paling 2 kali upah. Gitu. Tapi beda ketika lu karyawan kontrak, lu di kontrak 2 tahun, lu dipecat di tengah-tengah. Kalau ada klausul yang mengatakan bahwa kita akan mendapat salah satu pihak yang one prestasi gitu ya, akan membayar sisa upah dari masa kontrak. Siapa yang menang? Karyawan PKWT. Karyawan kontrak sebenarnya, bukan karyawan permanen. Maka dari itu, kita harus bisa membaca masa kini gitu ya, bukan lagi masa lalu gitu. Kalaupun kita di belakang kita, orang tua kita, kemudian juga kakak angkatan kita itu masih berpikir, kita dengarkan saja. Kita ambil bagaimana apa yang sesuai dengan ide kita gitu ya, dan kita tatap masa depan, dan kita sekali lagi ya, belajar dari mereka yang mungkin punya kesalahan gitu ya,
apa yang menjadi pelajaran bagi dia, barulah kita ambil sisi-sisi positifnya. Oke, saya mengambil sebuah studi gitu. Apa sih top skill? Ini tahun lalu sebenarnya yang amat dibutuhkan gitu ya, yang powerful, sangat dibutuhkan di tahun 2021, dan saat ini sepertinya di tahun 2002 dan ke depan itu sangat masih relevan gitu ya. Hard skill itu nggak ada apa-apanya sebenarnya jika tidak diimbangi dengan soft skill. Nanti ada lagi studi yang lain sebenarnya mengapa soft skill itu sangat penting. Jadi kalau bagi rekan-rekan sekarang gitu ya, belajar secara ilmu statistik, kemudian latihan gitu ya, atau praktek gitu, ada banyak software yang dipelajari, itu nilai plus. Tapi kalau tidak diimbangi dengan organisasi, tidak diimbangi dengan kemampuan komunikasi, tidak mampu beradaptasi gitu ya, itu nanti bisa jadi di dunia kerja, dia dapat kerja, nggak masalah, tapi dia tidak seberkembang orang yang mengimbangi keduanya gitu. Nanti kita banyak belajar case gitu ya. Yang kedua, soft skill itu ya memang dirasa sulit gitu ya. Tapi kalau kita belajar gitu, itu kita punya nilai lebih, dan sekali lagi added value dalam sebuah diri sendiri gitu ya, diri kemudian juga karyawan itu sangat penting. Nanti ketika kita masuk dalam fase bahas tentang CV gitu ya, saya akan sampaikan bagaimana mayority gitu ya, seorang HRD itu menyeleksi tumpukan ribuan gitu ya, ribuan CV yang masuk sampai diterima satu orang itu bagaimana rasionya. Kemudian juga, nah sekali lagi semuanya dari top skill itu mengatakan tentang dari sini ya, mengatakan bahwa soft skill itu sangat penting. Jadi bukan hanya mengandalkan hard skill gitu ya, tapi kolaborasi, kemudian juga bahkan rasa empati, bahkan sense of humor itu sangat dibutuhkan dalam dunia kerja. Dan di poin yang kelima bahwa karakteristik orang gitu itu tidak bisa digantikan bahkan oleh sebuah mesin otomatisasi gitu ya, atau artificial intelligence yang sangat digandrungi oleh teknologi pada saat ini. Karena saya bekerja di perusahaan IT saat ini di Jogja gitu ya, diajak oleh teman saya, CEO saya untuk pindah ke Jogja gitu, dan itu kami mengembangkan proyek-proyek yang tentang AI gitu ya, artificial intelligence, mengembangkan proyek tentang IoT gitu ya, Internet of Things, yang sensor semuanya serba digitalisasi. Nah, di sini juga sama gitu ya, mengatakan bahwa kemampuan komunikasi dan juga problem solving itu bisa meningkatkan produktivitas dan kemudian meningkatkan return of investment dalam sebuah perusahaan. Nah, saya mengatakan ini semua bahwa kita jangan menyampingkan bahwa soft skill itu, wah, kalau kita jago sebuah software gitu ya, beda hard skill sama soft skill gitu ya. Soft skill itu yang kayak gini, kemampuan komunikasi, bekerja secara tim, negosiasi, kemudian leadership skill gitu ya, kemampuan dia bagaimana adaptif gitu. Itu tidak semua orang bisa belajar dimanapun gitu ya, dan itu harus ditempa, karena pengalaman itu nggak ada obatnya selain mengalami sendiri sebenarnya. Jadi bagi rekan-rekan yang sekarang masih angkatan 2022 gitu ya, atau 2021 yang masih semester 1 atau semester 3 gitu ya, itu masih banyak waktu untuk memperkaya organisasi teman-teman gitu ya, mulai dari sekarang. Karena waktu saya dulu di statistika UGM, saya angkatan 2006 sama seperti Pak Hendra Perdana, itu materi kuliah tentang Prof kami bilangnya etika profesi dan soft skill itu adanya di semester 2. Karena memang itu harus dipelajari di awal, bahwa soft skill itu disadari menjadi sebuah kebutuhan penting agar masa-masa kuliah itu tidak hanya diisi dengan mohon maaf misalnya ya kuliah perpus gitu, tanpa ada interaksi dengan rekan-rekan yang lain gitu ya, tanpa ada keterlibatan dengan organisasi,
tanpa ada keterlibatan dengan banyak agenda-agenda yang semestinya teman-teman ikuti untuk meningkatkan soft skill teman-teman. Ya. Nah, ini sekali lagi semuanya gitu ya. Ini skill. Ini skill yang bukan hanya soft skill, tapi hard skill juga. Kita tarik 1 tahun sebelumnya. Dari 2021 tadi studi kasusnya, sekarang 2020. Nah, top soft skill gitu ya, ada top 10 hard skill. Nah, bahwa di sini kemampuan kreativitas gitu ya, kemudian juga adaptif dan di akhirnya ada emotional intelligence. Nah, ini kenapa ditekankan? Saat ini mungkin banyak beredar bagi teman-teman, kan kalau sekarang teman-teman angkatan 2022 berarti kalau usianya 18-19 tahun lahir di 2004 gitu ya. 2004 atau 2003, kategorinya adalah generasi apa? Karena ada, kalau saya generasi Z, betul, generasi Z. Jadi generasi yang sebenarnya itu yang nanti itu sangat menguasai, yang akan menguasai dunia kerja 5 bahkan 10 tahun lagi, gitu loh. Nah, dan ini terkenalnya generasi Z itu, sebentar ya, saya skip dulu. Nah, oke, salah taruh nih ya. Lebih suka visual ketimbang tekstual, gitu ya. Jadi teman-teman itu biasanya lebih suka dikasih tahu, ngelihat, gitu ya, ketimbang mendengarkan, ketimbang baca ini dong, gini dong. Enggak, tapi mengalami. Nah, itu. Tapi sih ini sebuah studi, gitu ya, sebuah riset yang dilakukan oleh Tirto ID, gitu ya. Dari mungkin dia punya sumber juga, gitu ya. Tapi ini silakan teman-teman renungi apakah iya atau tidak. Kemudian sangat dekat dengan IT, paling tahu, bahkan paling cepat mengerti tentang IT, gitu ya, tentang teknologi. Bahkan streaming pun lebih sering. Kalau saya dulu, kalau mau nonton harus datang ke bioskop. Kalaupun mau ke YouTube, kuotanya mahal, gitu ya, ataupun harus datang ke warnet zaman saya kuliah dulu, gitu. Nah, kemudian, harusnya, gitu ya, harusnya lebih berpikiran terbuka. Dalam artinya di sini, kalau kami gitu ya, saya generasi Y, generasi kalau di peneliti ada Y atau milenial gitu ya, yang lahir dari tahun 81 sampai 94 gitu ya. Nah, sebelum Z gitu. Jadi kadang masih dicekoki oleh pemikiran-pemikiran generasi sebelumnya, generasi X maupun baby boomer begitu. Jadi tapi kalau teman-teman, karena pengaruhnya dari sini juga ya, IT yang sangat terbuka, semuanya free access gitu ya, kuota murah gitu ya, gadget juga sudah punya gitu ya, dari bukan lagi saat kuliah, bahkan saat sekolah dulu SMP itu udah punya gadget gitu. Dan harusnya berpikiran terbuka, walaupun ini masih punya sisi positif negatif gitu ya. Tapi sekali lagi, ini membuat ada satu ini ya. Ini bagi di zamannya saya, generasi Z, itu orang angkatan saya contohnya, itu paling banyak jadi PNS. Jadi ASN. Tapi teman-teman, apakah akan ke arah sini sesuai dengan riset ini? Itu kembali ke teman-teman. Gitu ya. Tapi rata-rata gitu ya, hasil studi ini bahwa tidak tertarik ke pekerjaan yang sifatnya birokratis gitu. Nah, oke, saya agak lebih cepat karena saya lihat sudah 25 menit saya berbicara, gitu ya. Kemudian, kemanakah karir impian teman-teman? Sekali lagi, kalau saya dulu waktu menerima beasiswa, itu dibagi menjadi 3 sektor. Ada public sector, ada private sector, ada third sector. Nah, public sector itu saya mengatakannya adalah yang berurusan dengan khalayak banyak. Itu namanya ASN, gitu ya. Gitu. Yang private sector itu yang profit oriented. Jadi swasta. Kalau third sector itu NGO atau lembaga kemanusiaan. Nah, sekarang kita ini ya, saya dulu soalnya saat kuliah, saya terima beasiswa namanya Rumah Kepemimpinan, itu setiap bulan saya dicekoki dengan namanya mendatangkan beberapa figur gitu ya, atau tokoh dari berbagai sektor ini. Biasanya
setelah mendengar, wah ini datang orang nih, anggota DPR, wah besok pengen punya impian, wah enak juga ya jadi anggota DPR, enak nih masuk politik, wah mulai tuh baca-baca berita politik. Bulan berikutnya didatengin tuh pengusaha, waduh waktu itu anggota parpolnya tuh kayak ini, Bima Arya waktu itu datang ke asrama saya, yang sekarang jadi Bupati Bogor. Kemudian kedua didatengin private sector, pengusaha. Waktu itu salah satu anggota HIPMI-nya yang ada di Jogja gitu. Wah, enaknya jadi pengusaha ya. Punya usaha sendiri, punya karyawan gitu. Wah, nggak usah jadi anggota DPR, nggak usah jadi politik deh. Mendingan di private sector. Atau datangin lagi orang dari perusahaan tertentu, punya CV yang bagus gitu ya, punya posisi yang oke di satu perusahaan, wah enak juga nih kerja di karyawan swasta. Biasanya itu menjadi emosional sesaat ketika kita mendengarkan apapun track record dari seorang tokoh. Wajar, tapi sekali lagi rekan-rekan yang menentukan. Nah, third sector saya dengarkan seorang aktivis berbicara, idealismenya dia begitu ya, bagus tidaknya, bagaimana kebobrokan saat ini, kemudian bagaimana idealisme dia harus terjadi. Wah, kayaknya kita sebagai anak mahasiswa teruskan perjuangan ini. Mau lagi nih jadi NGO. Jadi, sekali lagi, teman-teman yang menentukan dari sekian banyak soft skill, jadi tadi ya, kemudian juga dunia yang terbuka, gitu ya, entah teman-teman nanti setahun ke depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, yang sudah siap dan sarjana dari statistika Untan, gitu, akan jadi apa, pilihan teman-teman sendiri. Nah, gerbangnya adalah, pertama saya mengatakan, nggak CV dulu, bro. Tapi the power of orang dalam. Kok bisa sih? Ini seminar apa sebenarnya, Mas Yoga? Mas, ini apakah kita diajari punya apa ya? Punya cara untuk bisa lebih cepat? Tapi orang dalam kondisi sekarang itu bukan lagi menjadi sesuatu yang tabu. Orang dalam yang saya maksud adalah dari sisi yang positif. Bukan orang dalam kemudian siapa kita titipkan CV gitu ya, kemudian kita mendapatkan jalur yang lebih cepat. Seperti yang ada di ilustrasi gambar ini, kita akan melewati tahapan kirim CV, psikotes, interview. Tapi yang saya masuk orang dalam adalah teman-teman punya tidak komunitas, punya tidak ikatan alumni saat SMA. Itu yang pertama. Yang paling dekat dengan teman-teman karena masih mahasiswa ya. Tapi kalau nanti sudah lulus, ada nggak ikatan alumni mahasiswa statistika Untan? Atau ikut himpunan yang jauh lebih luas. Tadi Mbak Lailatul sebutkan satu pengalaman saya di IHMSI. Tahu IHMSI? Himasta Untan berarti belum gabung ya. IHMSI itu adalah Ikatan Himpunan Mahasiswa Statistika Indonesia. Jadi saya sebagai sekretaris jenderal waktu saya jadi mahasiswa dulu. Jadi anggota waktu saya jadi sekjen IHMSI itu ada 29 universitas. Gitu. Nah, salah satunya ya ada UGM apa gitu ya. Nah, sekarang cari tahu siapa sekjen IHMSI, cari info gitu ya, bagaimana kegiatannya gitu ya. Karena kita bisa membuka cakrawala, membuka pikiran kita bukan hanya di lingkup himasta kita, tapi bagaimana kita bertukar ide dengan himasta di universitas lainnya. Begitu. Nah, ini yang saya maksud orang dalam itu adalah dalam sisi yang positif. Jadi ketika kita punya koneksi dalam artian, dan dia kenal kita secara baik. Contoh, Pak Hendra kenal saya, wah si Puja itu kayak gini nih, cerita yang baik gitu ya. Kalau dia merasa saya cocok, misalnya ya, misalnya dibikin perusahaan nih, dia akan open rekrutmen dulu atau hire seorang Adi Puja. Gitu. Jadi rekomendasi dan historical kebaikan-kebaikan di masa lalu itu akan terbuka dan dia akan dengan sendirinya mengeliminasi banyak proses ini gitu. Jadi bukan kemudian, weh, lo kenal orang HRD-nya nggak? Kalau lo kenal HRD-nya, tolong dong titip CV. Itu keliru. Tapi yang saya maksud orang dalam adalah teman-teman saat ini yang jadi mahasiswa, jaga hubungan baik dengan alumni statistika Untan.
gitu ya, ikut ikut aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh oleh alumni Statistika Untan. Nah, biasanya mereka gitu ya, biasanya ya, nepotisme dalam sebuah perusahaan, ini bahasanya kalau mengambil bahasa order baru ya, nepotisme itu sah-sah saja dalam sebuah perusahaan. Contoh waktu saya di Dharma Henwa, di perusahaan tempat saya bekerja yang kedua, itu isinya anak psikologi UI. Isinya itu cuma saya sendiri, anak statistika UGM. Jadi sah-sah saja ketika mereka mau rekrut. Kan tadi Mbak Laila tuh bilang ada saya 10 tahun pengalaman di all spectrum. HR itu banyak sekali. Jadi saya bilang makanya spektrum HR itu banyak sekali. Ada 7 jenis ilmu yang ada di HRD. Jadi 7 bidang aja contohnya. Jadi 7 orang yang akan pegang. 6-nya yang megang itu orang UI. Satunya orang UGM. Tapi apakah itu KKN? Memang iya. Tapi itu sah-sah saja dalam sebuah perusahaan. Karena dia menganggap bahwa kualitas UI oke. Jadi ketika satu pucuknya pimpinannya, GM-nya, manajernya, satu alma mater, bisa jadi ke bawahnya sama. Itu terjadi di pertambangan gitu ya. Makanya ada perusahaan ini perusahaan yang isinya anak ITB. Ini perusahaan isinya anak UPN. Jadi kalau teman-teman tahu dunia pertambangan ya, gitu. Oh, kalau ini isinya anak Unsri. Karena 3 universitas itu yang paling banyak, yang paling favorit ya, yang paling favorit sebagai alumni untuk di teknik pertambangannya. Nah, sekarang, teman-teman, nanti melalui Himasta gitu ya, koordinasi komunikasi dengan ketua alumni gitu ya, kemudian bikin forum, bikin komunitas. Oh, Mas ini, Bapak ini kerja di mana sekarang? Bisa jadi nanti teman-teman lulus bekerja tanpa kirim CV, tanpa interview, gitu ya, langsung diterima. Karena dia tahu kualitas Statistika Untan itu baik, dan saya pengen juga alumni Untan, Statistika Untan yang akan bekerja sebagai pendamping saya di sini. Gitu. Dan begitu pun nanti teman-teman, jika teman-teman jadi orang sukses, pasti akan dilirik pertama kali siapa? Wah, gue nggak mau, gue close rekrutmen dulu nih. Gue nggak mau buka open rekrutmen ke orang lain, tapi gue cari dulu di alumni gue. Dan saya biasanya di alumni Statistika UGM tuh kayak gitu caranya. Biasanya kan begini, bro, tolong ya close dulu, jangan disebarin siapa-siapa. Gue tawarin dulu ke teman-teman di sini. Kalau ada yang apply, kirim CV-nya ke gue. Biasanya gitu alumni itu. Kalau nggak ada, baru gue lempar keluar. Nah, itu namanya the power of orang dalam. Karena kenapa? Baik dia di dalam perusahaan ya, dia akan menularkan, dia akan menularkan yang lain. Wah, kalau ya baik ya misalnya, wah alumni Statistika Untan nih keren-keren nih, kata bosnya. Yaudah, lo cari aja deh dari kampus lo, nggak usah pakai Jobstreet, nggak usah pakai Glints, nggak usah pakai JobsDB. Buka aja lowongan di kampus. Udah kayak gitu. Nah, itu namanya amal jariah alumni kita kepada kita. Nah, kita nanti semoga gitu ya, teman-teman lulus bisa menjadi orang sukses, bisa beramal jariah juga buat adik-adik angkatan nanti. Oke, saya sudah habis waktunya, gitu ya. Sudah habis waktunya, tapi belum masuk ke intinya sebenarnya. Cuma saya baru mengulas di awal saja. Semoga masih diizinkan diberikan waktu berapa menit lagi, Mbak Laila tuh? 10 menit boleh? Boleh, Pak, boleh. Boleh ya. Kalau keberatan silakan raise hand gitu ya, atau bertanya langsung saja. Kita feel free gitu ya, karena gaya saya kayak gini. Gaya saya kayak gini, mungkin beda kayak gayanya Pak Hendra ya. Pak Hendra serius nggak orangnya? Nggak boleh ngomongin dosen ya? Oh, nggak. Ini kan saya tanya tadi ke Mbak Lairatul, ada dosen yang lain nggak? Oh, ternyata mahasiswa semua. Jadi fine-fine saja. Yang penting nggak ngegibahin orang, gitu ya. Ya. Jadi saya gayanya kayak gini, santai. Karena saya kelamaan kerjanya di Jakarta, walaupun saya bukan orang Jakarta, gitu ya. Kebanyakan ngomong pakai lu gua, bro, gitu ya. Kita santai saja. Nah, karena sekarang ya saya bersama anak-anak muda, saya coba bagaimana ya tidak, kalau gaya saya ketemu mungkin dengan para orang-orang yang senior ya beda lagi kayaknya ya. Nah, ini bagaimana cara kita mempersiapkan diri di dunia kerja. Ada sebuah buku Promote Yourself
yang ini ada quote dari Daniel Pink. Daniel Pink itu pembuat buku namanya tentang apa? Saya lupa, tentang time apa gitu ya. Nah, intinya adalah di sini kita ketika mau masuk dunia kerja itu kita harus mau nggak mau jual diri. Jual diri dalam artian harus mempersiapkan diri untuk dipromosikan. Oleh siapa? Oleh diri kita sendiri. Sebelum orang lain tahu. Karena kan misalnya ini ya, saya ingin, oh Mbak Lela tuh kayaknya orangnya bagus nih. Tapi saya nggak tahu nih kerjanya seperti apa, dulu di organisasi di Himastar seperti apa. Yang bisa menjelaskan itu adalah Mbak Lela tuh sendiri. Gitu. Nggak bisa orang lain. Bagaimana caranya? Bikin CV. Bikin CV. Saya sudah bikin CV sejak semester 5. Padahal itu belum dibutuhkan untuk ngelamar kerja. Bukannya kemudian saya inisiatif, enggak. Ini juga karena orang lain. Jadi, gila banget nih Sepuja, kok bisa-bisanya kirim CV, nggak ada guna gitu ya. Enggak. Tapi program dulu saat saya dapatkan beasiswa di Rumah Kepemimpinan, gitu ya, salah satu ininya adalah bikin CV. Setiap bulan harus diupdate. Apapun prestasimu. Dan itu ternyata, saya waktu itu struggle-nya, ya struggle saat skripsi, semester 9, teman-teman udah ada yang lulus gitu ya, semester 9 saya masih berkutat di skripsi gitu, padahal skripsi sudah saya ambil dari semester 7. Semester 7 atau semester 8? Semester 8. Semester 8 semester 9. Jadi sudah dua semester saya melewatkan skripsi belum selesai. Tapi mata kuliah gitu ya, SKS sudah penuh semua. Nah, semester 9, nah ya, yang tadi saya awal slide tadi saya cerita, itu saya jadi panitia waktu itu. Jadi panitia job fair gitu ya, atau career days gitu ya namanya sekarang. Jadi ada job fair di UGM, itu setiap 3 bulan sekali ada job fair. Nah, kemudian saya jadi panitia. Panitianya dulu sebagai LO, Liaison Officer. Ngedampingin HRD satu perusahaan namanya Triputra Group. Kalau orang bilangnya sekarang itu grup perusahaan terbesar kedua setelah Astra. Gitu ya. Nah, Triputra Group, saya ngedampingin orang HRD-nya. Jadi saya kayak ngebagi-bagiin brosur, oh ini loh ada lowongan di Triputra Group gitu. Nah, 3 hari saya ngedampingin. Di hari terakhir saya mau pamit, terima kasih banyak Bu sudah ikut job fair kami. Dia bilang, dia manggil saya Adi waktu itu. Di, lo besok datang lagi sini kan? Enggak Bu, kan udah selesai job fairnya. Datang lagi aja. Mohon maaf Bu, untuk apa ya? Kan besok juga hari libur, hari Sabtu waktu itu. Enggak, kamu datang nggak usah pakai baju panitia. Tapi kamu punya kan baju kemeja kayak orang-orang ngelamar itu? Ada Bu, ada. Kamu ada CV nggak? Dia tanya CV pertama kali. Ada Bu, saya di asrama bikin CV. Ya udah kamu bawa sekalian. Dan kamu datang besok jam 8 seperti jam 7. Jam 7 sama seperti orang-orang mau tes. Ngapain Bu? Ya udah kamu datang aja. Saya datang. Sama seperti orang-orang itu. Ternyata di hari itu adalah psikotes. Psikotes saya. Saya nggak ngelamar. Saya semester 9, mahasiswa yang masih struggle dengan skripsinya. Singkat cerita, gitu ya, saya psikotes lolos, interview HRD. Setelah psikotes itu, kemudian seminggu kemudian saya interview di Jakarta dengan HR pusatnya. Beberapa minggu kemudian interview dengan user, dengan perusahaan tambang, gitu ya. Perusahaan sawit, dua user diadu gitu, saya cocoknya di mana, saya diterima. Jadi saya tanda tangan kontrak 2 bulan sebelum skripsi saya selesai. Di Maret 2011 itu saya sudah tanda tangan kontrak dengan gaji 3,5 juta. Tahun 2011. Nah, jadi ketika saya tadi bikin work experience 18 Mei, gitu ya, gaji saya sudah 4,5 juta. Jadi di kontraknya 3,5 juta, pas aktualnya sudah 4,5 juta. Jadi CV itu siap-siapin aja. Nah, CV yang gimana? CV yang singkat, padat, gitu ya, nggak bertele-tele gitu. Dan yang paling penting menurut saya adalah yang jujur. Yang jujur, nggak mengada-ngada, sesuai dengan keadaan. Gitu.
Kalau CV yang disampaikan tadi Mbak Lailatul tentang siapa seorang Adi Puja Rahmadinata, itu biasanya CV saya kalau saya kirimkan ke email HRD. Kalau saya tahu emailnya apa, saya kirimkan. Saya punya banyak CV. Nanti kita akan bedakan kapan CV ini digunakan, kapan CV ini digunakan. Ada satu lagi namanya CV ATS. Ada yang tahu namanya CV ATS itu apa? Waktu saya 1 menit lagi ya. Ada yang tahu? ATS? CV ATS? ATS, ya nanti akan dibahas setelah ini gitu ya. Nah, ini sebenarnya banyak mau di googling gitu ya. Saya nggak akan banyak cerita ini. Saya akan cerita bagaimana sih sebenarnya CV itu kemudian menarik. Saya akan nggak memberikan sebuah ilustrasi. Ibaratnya teman-teman mau membeli sesuatu ke sebuah swalayan. Masuk ke dalam swalayan, kiri kanan teman-teman itu banyak etalase. Mau makanan, mau kemudian alat bersihan, mau sabun, macam-macam. Semuanya ada di etalase. Teman-teman akan memilih yang kayak gimana? Yang pertama kali adalah biasanya akan pilih yang menarik. Tampilan yang menarik. Karena soal seperti yang dibilang tadi, promote yourself. Promote yourself pertama kali adalah dengan CV. Kalau CV-nya nggak menarik, nah saya berikan lagi analogi. HRD itu kalau pasang di job online, gitu ya, kayak Jobstreet, JobsDB, Glints, gitu ya, kemudian Kaliber, gitu. Biasanya rasionya adalah 500 CV yang diterima, disortir menjadi 50, ya, 50, kemudian dipanggil separohnya 25, dipanggil 25, kemudian yang lolos dites gitu ya, dites, di psikotes, yang lolos untuk interview tinggal 5, dan yang diterima cuma 1. Nah, teman-teman kalau ketika bikin CV itu bukan jadi yang 1 dulu, bukan. Tapi menjadi masuk yang ke 500 menjadi 50. Itu menjadi rasio yang amat baku, hampir pasti kayak gitu. Apalagi teman-teman yang nanti coba buka akun Jobstreet ya, coba bikin CV, kemudian bikin akun Jobstreet. Lihat di Jobstreet itu salah satu platform job job vacancy yang amat populer di Indonesia. Dan itu kelihatan berapa orang aplikannya, gitu ya. Oke, waktu saya sudah habis. Ini sambil bertanya boleh nih ya. Saya akan jawab. Ini ada pertanyaan. Bagaimana menyeimbangkan? Jadi ini dari Mas Pasrah Tani. Nah, panggilannya dari Udayana ya. Pasrah Tani Abdiana Zai. Gitu ya. Panggilannya saya panggil yang belakang aja, Mas Zai, jangan Mas Pasrah, Mas Zai. Gitu ya. Sebagai mahasiswa, bagaimana menyeimbangkan keikut organisasian saat kuliah hingga menemukan banyak soft skill dari dalam diri maupun organisasi. Karena jujur, saya masih semester 1 dan susah menyeimbangkan hal tersebut di atas. Oke, tentang bagaimana menyeimbangkan organisasi dan juga kuliah. Oke, yang pertama dulu ya. Yang kedua, dari Hazwani Dia. Nih ya, ini Hazwani Dia. Perempuan ya, Mbak Dia ya. Tadi Mas Zai, sekarang Mbak Dia. Kemudian, apakah benar CV itu harus dibuat sesuai dengan kriteria visi dan misi pekerja yang diinginkan perusahaan? Visi dan misi yang diinginkan perusahaan. Oke, jika begitu berarti kita harus selalu memperbaharui CV yang dibuat. Wah, ini udah tahu ilmunya nih. Betul itu. Saya jawab betul dulu ya. Betul. CV itu jangan hanya satu untuk semua perusahaan, tapi disesuaikan sesuai dengan kondisi perusahaan. Ini Mbak Dia berarti sudah dapat ilmunya sebenarnya. Tapi tinggal memastikan benar apa tidak. Oke, Mas Vega, raise hand. Silakan. Mau langsung tanya? Silakan, Mas Vega. Oke, Pak. Bertanya, Pak. Boleh. Di awal tadi saya tertarik dengan pengalaman organisasi Bapak dan pernah menjadi sekretaris jenderal di HMSI. Ya. Saya memang bukan pengurus dari HMSI, tapi karena saya ketua Himasta, jadi saya sering berkomunikasi dengan pengurus HMSI. Nah, yang saya mau tanyakan,
soft skill seperti apa yang Bapak dapatkan ketika menjadi pengurus IHMSI, karena pada waktu itu kan untuk berkomunikasi tidak semudah di zaman sekarang ya. Kalau misalnya di zaman sekarang kita mau berkomunikasi dengan Himasta di provinsi lain, kita bisa menggunakan WhatsApp atau media-media sosial yang lain. Untuk di tahun 2008 sampai 2010, nah bagaimana cara berkomunikasinya dan soft skill seperti apa yang didapat? Baik, siap. Makasih banyak Mas Vega. Saya jawab yang dari Mas Zai dulu ya. Mas Zai tadi bertanya, tadi mungkin beririsan soalnya dengan apa yang ditanyakan juga oleh Mas Vega. Apa sih yang didapatkan, kemudian bagaimana cara menyeimbangkan antara kuliah dan juga organisasi? Nggak gampang memang itu, dan juga apa ya, penuh tantangan gitu ya. Tapi kalau saya pribadi, saya suka organisasi. Kalau tadi dari CV yang disampaikan oleh Mbak Lailatul saat memperkenalkan diri saya ketua OSIS saat SMP, ketua OSIS saat SMA, ketua ROHIS saat SMA, kemudian ketua Formasta. Formasta itu kayak pembentuknya Himasta, gitu ya kalau di UGM, Forum Mahasiswa Sesdika. Jadi kalau Himasta itu kan eksekutifnya. Nah kalau Formasta itu kayak legislatifnya. Kemudian pernah jadi kabid di himpunan mahasiswa Muslim di FIPA. Kemudian tadi ada Beru ya, itu namanya biro PSDM atau biro HRD di BEM gitu. Saya kabironya. Nah disitulah saya senang HRD. Jadi ada biro PSDM di BEM gitu ya. Pernah jadi biro Kastrat juga, kajian strategis di BEM. Dan bagaimana menyeimbangkannya? Gak seimbang sih Mas, banyak nggak masuknya saya. Tapi kok kenapa bisa selamat aja ya gitu. Sekali lagi, saya tidak menyarankan terlalu banyak seperti saya. Dan bukan kemudian saya sok-sokan, karena saya menyesali juga terlalu banyak. Karena banyak hal yang sebenarnya bisa saya pelajari. Saya menyesal tidak belajar bisnis dari dulu saat kuliah. Gitu ya. Jadi tadi kan kita sudah lihat profil generasi Z yang lebih banyak suka bikin perusahaan atau usaha sendiri. Saya mendukung itu. Tapi saran saya, jangan terlalu banyak organisasi. Himasta, menurut saya, itu sudah bisa mengakomodir, Himasta Untan ya, saya coba-coba menerawang nih, karena dengan bikin acara kayak gini aja itu udah keren, menurut saya. Dengan jadi pengurus Himasta, ikut kegiatannya, teman Mas Zai gitu ya, di Udayana gitu ya, bisa setidaknya yang pertama teamwork gitu. Kalau Mas Zai kuliah, Mas Zai akan interaksi dengan diri Mas Zai sendiri. Kecuali ya dosen memberikan tugas secara tim. Tapi kalau tugasnya pribadi, akan ketemu teman enggak Mas? Enggak. Zaman saya dulu itu googling, browsing internet itu harus datang ke perpus, gitu. Harus datang ke perpus untuk yang gratis, kalau nggak ke warnet. Karena kuota mahal, nggak punya. Gitu. Kalau nggak datang ke perpus untuk dapetin yang hard file. Tapi sekarang, Mas Zai akan berhadapan dengan semuanya bisa diakses. Gue nggak perlu lagi orang lain, kehadiran orang lain, gitu ya, untuk berdiskusi. Tapi gue cukup dengan bertanya dengan Google. Tantangannya itu. Tapi sekali lagi, kalau itu hanya diharapkan dengan kuliah, teamwork itu nggak akan ada. Menurut saya ya, kecuali memang ada tugas kuliah secara kelompok. Tapi saya yakin tugas kelompok yang cuma satu, ya nggak, maksimal 2 orang. Sisanya hahehe. Cuma ikut namanya di situ doang. Tapi kalau ikut kegiatan organisasi, ikut Himasta di Udayana, gitu, ikut di himpunan di Udayana, saya yakin teamwork terasa. Kemudian saat kita itu kita akan bertemu dengan masalah. Misalnya bikin kegiatan, butuh dana. Masalah kan? Oh, mikirin, wah kita ini yuk, coba ini, jualan. Kita bikin produk, kemudian kita jualan. Kan kita namanya mencoba menjadi problem solving. Problem solving, kreatif, gitu ya. Berpikir di otak kita. Ketika kita ketemu masalah, akan muncul kreativitas, Mas Zai. Jadi soft skill itu tadi, itu akan terasa. Nah, saran saya, ikut
minimal 1, maksimal 2 organisasi dalam periode yang sama. Ya. Tapi jangan tipe yang sama nih organisasi. Misal ya, kalau bahasa kami di UGM, misal yang pertama tentang yang misalnya di organisasi siasi atau politik di BEM. BEM agak banyak nih kegiatannya nih, dan biasanya orang BEM kan wah yang suka demo, suka apa gitu ya, yang kritis-kritis gitu. Bahkan rela ninggalin kuliah gitu ya. Hati-hati jangan cari organisasi yang serupa. Cari yang kuatin juga, bisa ngimbangin di organisasi. Maaf, di kuliahnya, di Himasta misalnya gitu, atau di himpunannya. Imbangi itu. Gitu ya. Maksimal 2 dalam satu periode yang sama. Dan saya yakin banyak soft skill yang bisa Mas Zai dapat. Ya. Semoga menjawab. Kalau untuk public speaking itu dilatih. Bahkan seorang Raja Inggris pendahulu George III gitu ya, yang sekarang lagi trending, itu pernah nonton film King's Speech namanya? Itu Raja Inggris saja, itu nggak bisa. Dulu di awalnya, itu susah untuk ngomong. Tapi dia dilatih. Mau nggak mau, kalau untuk public speaking itu harus dilatih. Nah, menjawab pertanyaannya Mas Vega gitu ya, IMSI dulu susah koordinasi. Nah, benar Mas, dulu nggak ada grup WhatsApp, nggak ada grup Telegram, bahkan kalau meeting nggak bisa kayak sekarang gitu ya, bisa WhatsApp rame-rame, bisa Google Meet yang gratis, kalau punya akun bisa Zoom. Sekarang bisa koordinasi kapanpun. Kalau saya dulu mau meeting, saya harus berangkat ke Semarang, berangkat ke Solo, berangkat ke Surabaya, berangkat ke Padang, berangkat ke Bogor. Tapi dengan gitu saya bisa jalan-jalan gratis pakai organisasi. Oh, nggak gitu ya. Nggak gitu maksudnya. Nggak gitu maksudnya. Tapi dengan itu kita bisa banyak pengalaman berharga yang bisa kita dapatkan. Soft skill apa yang bisa saya dapatkan? Saya bisa bertemu dengan banyak karakter orang. Jadi kalau tadi kita punya satu lingkup Himasta nih, saya bukan ketua Himasta. Sekali lagi, saya ketua Formasta iya, tapi hanya 1 periode, 1 tahun doang. Tapi ketua Himasta bukan saya. Jadi saya waktu itu ditunjuk oleh ketua Himasta seangkatan saya, yang sekarang sudah jadi doktor dia di Kementerian SDM, namanya Pak Gumilar. Kemudian, lu berangkat ya ke Padang, karena ini ininya di Padang. Bareng gua, buat temenin, kata dia gitu ya. Nah, kita berangkat ke Padang. Ini ada Munasarah Nasional tentang IHMSI. Dan di situ ada agenda pemilihan sekjen. Dan saya yang kepilih. Mungkin karena saya orangnya vokal kayak gini ya. Jadi, pilih aja nih Puja nih, kita kerjain dia. Mungkin kayak gitu ya. Tapi waktu itu saya diwarisi, saya sedikit cerita kepada Mas Vega dan teman-teman Himasta. Saya dulu diwarisi ya hampir bisa dikatakan 0 rupiah saldo pengurus terakhir, dan saya harus menghidupkan organisasi selama 2 tahun, gitu ya. Gimana caranya? Gitu ya. Hidupkan dalam sisi banyak hal. Harus ada web, permintaan teman-teman ya, dari hasil Munas itu harus ada web, bisa mengakses, harus ada grup komunikasi, harus ada upgrading, kepengurusan terupdate terus, bisa komunikasi antar wilayah. Waktu itu wilayah itu terbagi menjadi 4 wilayah. Ada wilayah Sumatera, Muskerwil, Jawa Barat, Jawa bagian tengah, ada bagian timur. Teman-teman Unhas ke timur. Gitu. Harus terjalin dengan baik. Komunikasi nggak ada. Waktu itu saya semester semester 6, dan saya terpilih, kemudian saya kalau nggak salah 2008 semester 5, kemudian semester 6-nya saya KKN. Nah, teman saya yang Himasta ini, namanya Pak Gumilar ini, dia dapat ini nih, dapat link. Ya, kita dapat surat nih. Dari mana? Dari dekanat. Dari dekanat, di kejurusan, suratnya dari mana? Dari Dikti. Ada ada hibah Dikti yang mesti kita ikuti, gitulah. Kalau kita mau punya dana aja, kita pakai benderanya IHMS. Waktu itu saya bikin proposal selama nggak nyampe 2 hari lah ya, sama Mas Gumilar itu, kirim. Saya berangkat ke Jakarta, presentasi. Alhamdulillah dapat dana 40 juta. Dari 0 rupiah dapat 40 juta. Hidup organisasi selama 2 tahun. Dan saya nggak akan habiskan uang itu. Organisasi jadi jalan. Saya bisa, walaupun itu kegiatan himpunan di masing-masing universitas, tapi setidaknya apa yang diwariskan dulu tidak saya lakukan lagi untuk generasi setelahnya, dan saya meninggalkan belasan juta untuk pengurus MSI setelahnya. Gitu. Jadi
banyak pelajaran gitu ya. Sama seperti yang saya sampaikan ke Mas Zai tadi, Mas Vega, kalau kita di organisasi yang jauh, skop yang jauh lebih luas, tantangan kita jauh lebih banyak. Tapi saudara kita jauh lebih banyak. Wawasan kita jauh lebih luas. Kalau sekarang Mas Vega misalnya terbentur dengan problem yang ada di Himasta, lingkupnya hanya di Himasta Untan, kalau di sana orang bisa sharing tentang kalau di UNS Solo gitu misalnya, kami ngadainnya begini, kami di UNY itu Jogja, kami ngadain Surabaya, kami ngadainnya gini. Jadi banyak, dan kita juga bisa memberikan masukan kepada mereka gitu. Jadi kemampuan kita yang paling terasa itu adalah problem solving sekali lagi, dan kerjasama tim antar organisasi yang jauh berbeda. Dan di dunia kerja sama tim antar departemen gitu ya. Kalau kita nanti masuk ke departemen, misalnya departemen engineering, karena statistik ya, engineering, olah data, nanti akan bersinggungan tuh dengan orang operation, dengan orang HRD, dengan orang finance. Nah, miniatur itu ada di IHMS gitu. Oke, mungkin di Himasta juga ada bagian biro apa sih kalau di tempat saya dulu, ada PDD gitu ya, orang publikasi, ada yang kesekretariatan, ada yang danus kayak gitu ya, ada yang acara gitu, kan saling bersinggungan. Nah, ketika kita berorganisasi, soft skill kita untuk problem solving itu sangat terasa. Oke ya, ATS itu adalah automatic application tracking system. Ini banyak digunakan oleh perusahaan-perusahaan besar untuk mencari dan menyeleksi pelamar, CV pelamar, dan bagaimana model bentuk CV ATS itu, yang jelas bukan kayak CV yang saya tadi. CV saya tadi itu kebanyakan gayanya, kebanyakan fotonya, kebanyakan narsisnya. CV ATS itu kayak gini. Aku, iya, tapi CV yang kayak gini yang bisa dibaca oleh sistem robot. Gitu ya. ATS itu adalah robot yang akan menyeleksi. Jadi semakin banyak keyword, ya, kata-kata kunci gitu, maka di situ juga probability kita akan dipanggil oleh perusahaan. Gitu ya. Ini contoh CV ATS-nya. Ada beberapa web cara membuat CV ATS, jadi kita tinggal masukkan saja, gitu ya. Nanti tinggal download, bisa. Kemudian banyak template. Sekali lagi, atau mau bikin template sendiri untuk mengasah kreativitas, itu jauh lebih baik. Jadi bikin sekreatif mungkin, tapi kuncinya adalah minim gambar, minim icon, minim simbol, dan perbanyak keyword. Dan kalau tadi ada pertanyaan sebelumnya, apakah CV itu harus berbeda setiap perusahaan? Saya jawab tadi sudah dijawab iya ya. Gitu ya. Tadi kan Mbak Dia udah nanya apakah harus sesuai dengan kriteria perusahaan? Iya, saya jawab iya. Mbak Dia sudah tahu kuncinya. Maka jika ingin apply di satu perusahaan, evaluasi CV dulu. Sesuai nggak dengan yang dia minta? Kunci di ATS itu, applicant tracking system adalah perbanyak keyword yang dibutuhkan. Misal yang dicari adalah data analis. Data analis dibilang katanya, job requirement. Misalnya, IPK 3,00. Jadi pastikan IPK itu muncul. Kata IPK. Satu kunci. Kemudian kedua, bisa menggunakan aplikasi misalnya R. Gitu ya. Ini yang jago-jagonya Bu Kaprodi tadi, Bu Naomi dan juga Pak Hendra ya, R misalnya gitu ya, SQL gitu ya. Python misalnya gitu. Nah, pastikan beberapa keyword itu muncul di CV teman-teman. Ini bukan saya sebagai seorang HRD ya, tapi ada teman saya yang juga recruiter mengatakan itu. Jadi bisa divalidasi bahwa itu benar. Gitu ya. Bahkan sekelas Jobstreet sebagai marketplace gitu, platform job vacancy terbesar di Indonesia juga sistemnya kayak gitu. Jadi semakin match, semakin cocok dengan requirement yang dibikin dengan CV, maka itu yang akan muncul di page 1. Jadi dari 1000 dia akan menampilkan 25 terdepan CV. Jadi akan ada 20 halaman. Nah, kalau 1000 berarti 40 halaman. Kalau kita muncul di page 1, dia akan mengurutkan berdasarkan tingkat kecocokan. Oke? Berikutnya pertanyaan, wah banyak nih ya. Beredar di media sosial, kemudian menggunakan bahasa Inggris dapat menambahkan poin CV. Apakah benar bahasa Inggris itu membuat lebih menarik?
dikatakan jawaban saya jawab ya, benar gitu ya, menarik, tapi hati-hati jika adanya bahasa Inggris. Nah, kemarin sempat viral, 2 hari yang lalu sempat viral. Ada HRD di Twitter nge-tweet bilang begini, tapi dia akhirnya menghilangkan, menghapus akunnya gitu ya, karena dia dibully akhirnya. HRD-nya bilang gini, sosokan sih bikin CV pakai bahasa Inggris, gua tes pakai bahasa Inggris jawabnya cuma hahaha hehe doang. Tapi ini HRD-nya juga nggak bisa dibenarkan. Dia kemudian mempublish itu di media sosial. Jadi dia nggak publish CV sebenarnya, teman, keangkuhan dia terhadap proses seleksi itu. Menjadi poin plus, ya, sekali lagi bahasa Inggris ya, bahwa setidaknya kita menggambarkan bahwa menggambarkan kalau diri kita bisa bahasa Inggris. Profesiennya mau seperti apa? Apakah levelnya masih masih intermediate, masih basic, belum fluent gitu cara ngomongnya? Nggak masalah. Nggak masalah. Sekali lagi, CV itu adalah jembatan untuk dipanggil, bro. Kalau dengan bahasa Inggris lu lebih cepat dipanggil, ya kenapa tidak? Ya nggak? Dan saya pribadi nggak jago bahasa Inggris. Pertama kali CV saya itu bahasa Indonesia. Kemudian yang mentranslate siapa? Dulu sekali lagi belum pakai Google Translate saya, nggak berani. Dulu Google Translate dulu masih kasar, nggak kayak sekarang ya. Sekarang artinya Google Translate itu sangat smooth, hampir bisa bagus lah gitu ya, bisa langsung di copy paste gitu ya. Tapi dulu tuh enggak. Saya panggil teman saya, namanya Hoirul, sekarang kerja di di vaksin kemarin, Pfizer, dia kerja di Pfizer. Bro, tolong dong translate bahasa Inggris gue, lu kan jago, tipe lu hampir 600, tolong dong, gue mau nggak nyampe segitu. Di translate sama dia. Dengan itu saya lebih pede ngasih ke orang. Padahal saya baru lulus. Jadi no worry, walaupun kita belum bisa jago bahasa Inggris, tapi memang benar, pakai bahasa Inggris itu membuat jauh lebih menarik. Tapi sekali lagi cocokkan ya, dicocokkan seperti yang ditanyakan oleh Mbak Dia tadi. Kalau ini perusahaan nasional dan dia bahkan kita cari di internetnya pakai bahasa Indonesia, kemudian tidak ada cabang di luar negeri, semua orang Indonesia gitu ya, nggak ada salahnya pakai bahasa Indonesia gitu. Jadi CV jangan bikin satu hanya untuk semua. Baik, berikutnya Mbak Putri Ramadanti, menurut Bapak bagaimana cara kita bersaing di dunia kerja agar memiliki peluang lebih besar? Ya, dengan orang dalam tadi ya, di mana sekarang ini kebanyakan memiliki keahlian lebih. Yang pertama benar, kita harus punya soft skill. Edit value sebuah mahasiswa atau lulusan sebuah universitas atau fresh graduate itu kita nggak tahu nih mau apply kemana via orang siapa gitu ya. Dan yang paling penting adalah untuk memperlihatkan itu adalah soft skill. Jadi bukan hard skill dulu, karena ketika interview dia akan nanya, tolong dong buka laptopnya, coba kerjain data ini pakai R. Nggak gitu, bro. Ini siapa yang nanya? Oh ya, Mbak, nggak gitu sis. Ya, jadi pertama kali adalah kemampuan kita berkomunikasi. Jadi communication skill itu sangat penting. Jadi walaupun kita fresh graduate, jadi bisa meyakinkan. Saya dulu yang bukan fresh graduate, saya masih mahasiswa yang lontang-lantung, belum selesai skripsinya. Tapi hanya karena beruntung, saya sudah tanda tangan kontrak dengan sebuah perusahaan di Jakarta, perusahaan tambang gitu ya. Walaupun skripsi saya belum kelar, tapi dia bilang, Mei harus jadi, 18 Mei program MT itu sudah mulai. Jadi kalau lo bisa selesai sebelum MT dimulai, lo bisa masuk batch itu. Tapi kalau lo nggak bisa selesai Mei, gue akan serahkan lo di batch berikutnya. Sampai sebegitunya. Saya bukan kemudian menyombongkan diri, tidak. Tapi menjadi pelajaran bahwa bahkan seorang yang belum lulus pun gitu ya, dan IPK saya waktu itu IPK saya masih 2,9. Dan saya lulus dengan 2,89 IPK saya. Jadi IPK itu hanya ketika membantu. Jadi saya nggak pernah menyatukan bahwa IPK saya sekian. Jadi persyaratan saya untuk diterima pun tidak, karena minimal 3. Tapi yang mungkin Allah memberikan kemudahan bagi saya, dan alhamdulillah sampai saat ini gitu. IPK tidak menjadi jaminan sekali lagi. Jadi soft skill harus dikedepankan. Soft skill apa? Communication. Baik, kemudian
Arif Prasetyo Eka, Mas Arif, di dalam pembuatan CV, HR lebih tertarik internship atau organisasi, Pak? Internship atau organisasi? Gini, kalau internship bakal ditanya, kamu ngapain aja biasanya? Internship itu kan kayak magang ya, kayak apprentice gitu ya, magang atau kerja praktek. Nah, kalau teman-teman bisa menceritakan saya atau kami pernah melakukan ini, dan ini, gitu ya. Dan itu membuat si user atau HRD tertarik. Nah, itu berarti sudah membuka diri bahwa nanti Mas Arif, wah, pasti dia tertarik di internship. Terus bagaimana? Kan saya belum tahu nih, belum ada internship gitu ya. Nah, ini contohnya, adik saya sekarang itu semester 4 di planologi di Universitas Swasta di Jakarta. Dia sekarang sedang internship gitu ya, atau magang selama 4 bulan di Wika, di Jayakarya. Selama internship dia keluar negeri 2 kali. Selama internship, selama magang. Keluar negeri dan sekarang kerjanya keluar kota terus. Gitu. Jadi saya nggak tahu apakah nanti akan diterima apa enggak di Wika, belum tentu. Tapi ini patut diceritakan saat nanti melamar kerja dimanapun selain Wika. Saya dulu waktu di Wika, walaupun saya masih mahasiswa semester 4, saya dilibatkan proyek di Timur Leste, saya dilibatkan proyek di Nigeria. Saya diajak ke Makassar, saya diajak ke IKN untuk proyek Ibu Kota Baru. Begitu. Dan itu ceritakan apa yang sudah dilakukan. Sekali lagi, internship jauh lebih menarik ketimbang organisasi, benar. Tapi kalau nggak ada internship, jangan khawatir, organisasi pun bisa menjual. Karena kenapa? Bukan kemudian internship menjadi yang lebih penting, tapi karena internship itu jelas masalahnya lah, problemnya Mas Arif itu adalah problem dunia kerja. Ya, jadi pembedanya itu kalau organisasi kan problemnya problem mahasiswa, gitu ya. Problemnya ya misalnya wah bikin kegiatan bareng, nggak ada dana, nyari bareng gitu ya, nyari pembicara gitu ya, hubungi rektorat, dekanat gitu. Oke. Wah, banyak pertanyaan. Saya melanggar rules yang sudah dibuat oleh Ibu Moderator, Mbak Moderator, Mbak Lailatul, dan juga panitia Mas Vega gitu ya. Oke, sebenarnya materi masih sangat, tinggal berapa lagi ya? Setelah saya close dulu pertanyaannya. Ini cara buat tips ATS tadi gitu ya. Nah, ini jadi bikin CV minimal 2 tipenya, tapi nanti tinggal diubah berdasarkan kebutuhan. Kalau saya kirim pakai email, saya biasanya menggunakan gambar-gambar kayak gini. Ya, yang kiri ini. Seperti yang Mbak Lailatul tadi sampaikan. Saya biasanya kalau email HRD, saya langsung kayak gini. Biar apa? Biar ngejreng. Kenapa? Sekali lagi, kalau datang ke swalayan, yang pasti yang cari adalah yang paling menarik bungkusnya, bro. Yang biasa-biasa disingkirkan dulu. Nah, kemudian tapi kalau apply via via website, via web gitu ya, saya ambil yang versi yang sisi kanan. Oke? Ini namanya ATS friendly. Jadi sekali lagi jangan samaratakan satu CV untuk semuanya. Baik. Nah, berikutnya saya terlalu banyak waktu. Kalau sudah ada CV, berikutnya cara ngirim email. Ini kalau tahu email HRD atau email admin HRD-nya siapa gitu ya. Ini cara-caranya nanti bisa dibaca. Yang pasti adalah jangan lampirkan semua misalnya SKCK, KK, KTP, SIM bapak, SIM ibu gitu ya. Kemudian foto piala saat SD, nggak penting. Sorry ya bahasanya kayak gini ya, nggak perlu. Cantumkan sebanyak itu sampai 3 mega dijadikan zip. Nggak akan dibuka. Oke? Apalagi kalau di vakansinya, di lamarannya sudah tertera, kami akan menerima dengan via tipenya adalah .doc atau PDF. Udah, 2 itu aja. Jangan macam-macam. Oh, bisa PDF kita sisipkan di scan. Ada KTP. Kalau lebih dari 1 mega biasanya jarang banget di-download. Camkan itu. Ya. Wah, saya sorry ya. Ini kalau ada Ibu Naomi, saya mohon maaf, Bu. Kalau saya bukan marah-marahin mahasiswa, Ibu. Ya, tipe saya kayak gitu. Ya. Oke, gunakan email yang bahasa yang santun dan profesional. Gitu ya. Gimana caranya nanti kita diskusi lebih lanjut lah kalau ada waktu dan kesempatan.
Oke, pertanyaan-pertanyaan ini jebakan saya interview. Ini juga tipsnya ada lagi sih sebenarnya, triknya sekali lagi. Yang harus dikatakan adalah kalau dia menyatakan, menanyakan tentang diri Anda, jawablah dan ceritakan dengan antusias. Itu kunci pertama sih bagi saya. Ini kemampuan communication skill memang. Kenapa antusias? Kalau kita dengan lemes, lesu, nggak semangat, gimana mau kerja, bro? Ceritain diri sendiri aja. Ya, saya Dipuja, saya dari Padang. Alhamdulillah sih lulus, Bu, kemarin. Walaupun IPK nggak nyampe 3. Ya, syukur-syukur diterima di perusahaan ini. Siapa yang mau nerima yang kayak gitu? Oke? Yang pertama itu. Nanti banyak sih ini ya yang perlu ketahui, dan berikutnya adalah harus tahu dengan perusahaannya. Jangan sampai nggak tahu ini perusahaan apa yang saya apply. Oke, itu saja dari saya dulu karena Mbak Lailatul sudah raise hand. Baik, terima kasih kepada Pak Adi Puja atas materinya. Oke. Mohon maaf atas ketidaknyamanannya Pak, karena memang sudah keterbatasan waktu. Jadi untuk materinya akan kami share di grup untuk teman-teman yang punya pertanyaan. Juga mohon maaf tidak bisa terjawab karena memang keterbatasan waktu. Dan terima kasih banyak untuk materi hari ini. Jadi kesimpulan yang dapat saya ambil yaitu pengetahuan diperoleh dari adanya pendidikan, sedangkan kemampuan diperoleh dari pengalaman, dan pengalaman dapat kita peroleh selama menjalani pendidikan. Baik itu pengalaman maupun kemampuan haruslah diimbangi dengan adanya etika, empati, adaptif, dan juga toleransi. Baik, karena sesi penyampaian materi sekaligus tanggung jawab sudah selesai, maka kegiatan kita juga telah usai. Selanjutnya adalah sesi dokumentasi untuk penyerahan sertifikat sekaligus souvenir dari Prodi Statistika sekaligus Himpunan Mahasiswa Statistika Universitas Tanjung Pura kepada Ibu Naomi Nasional Debata Raja selaku Kaprodi Statistika. Dipersilakan untuk menyerahkan secara simbolis kepada narasumber. Oke, makasih Lailatul. Pak Adi ya, terima kasih atas waktunya. Materinya luar biasa. Lebih luar biasa lagi hari weekendnya diganggu ya Pak ya. Tadi saya langsung lapor sama Prof Dedi. Izin Prof ini. Aduh, saya kapan diundangnya kata beliau. Oke, Pak Adi Puja, namanya juga mahasiswa ya, nggak bisa ngasih apa-apa. Semoga tidak kapok memberikan materi kepada terima kasih banyak sama-sama Ibu. Program studi semoga semua yang Pak Adi Puja lakukan itu bisa lancar-lancar kegiatannya, pekerjaannya, dan kami juga dari materi yang dilakukan. Oke, ini sertifikatnya. Jadi mungkin bisa dikirimkan ya teman-teman. Sekali lagi terima kasih banyak Pak Adi Puja. Semoga kita bisa bertemu bukan hanya di online maupun